Expensive to thinner fish, but quickly become famous. Mom and dad are proud of you. His work is truly noble. It's been a really long day. It's getting older. Come on, guys, go into medicine. Quick, a big salary. Have many acquaintances. Have many people. Difficult and really sleep. Really made friends like a lot of family. Come on, guys, go into medicine. Sampurasun sadayana, sim kuring nampangkeun diri. Di Nikolai Benjamin Damaputra, di kelas 12 MIPA 1. Dinten ieu kesempatan, kuring pikeun ngawawancara salah sahiji dokter hebat. Nyaeta Dokter Rizal. Anjeunna teh dokter anu praktekna di lembur kuring, leuwih tepatna di wewengkon Puri Gading. Dokter Rizal nyaeta dokter anu geus lila kuring jeung kulawarga kuring kenal. Kuring ngawawancara Dokter Rizal kusabab nu kahiji kuring kenal jeung Dokter Rizal. Yang anu kadua, Dokter Rizal nyaeta dokter anu abdi kenal hebat. Dokter Rizal nyaeta berasal dari tina tempat anu terpencil, pelosok, serta henteu gaduh lampu. Anjeunna teras ngalih ka Jakarta, ngamimitian karirna ti handap. Kusabab perjuanganna, ayeuna tiasa damel di salah sahiji rumah sakit anu pangsaena di Bandung. Nyata di Rumah Sakit Telkom. Sareng oge ngagaduhkeun jabatan manajer di Rumah Sakit Telkom. Salanjengna, urang lebet ka wawancara. Wilujeng Sumping. Halo, selamat siang Bapak Ibu Guru. Hari ini saya terima kasih banget kepada Dokter Rizal yang sudah mau diajak berbincang sedikit lah tentang dunia kedokteran. Pertanyaan simpel aja Dok, kan saya juga pengen jadi dokter nih. Nah, apa sih latar belakang dokter untuk menjadi seorang dokter? Oke, jadi setiap orang itu punya cita-cita masing-masing ya. Ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, banyak ya. Tapi kalau saya awalnya kenapa saya mau jadi dokter, karena waktu itu orang tua saya sendiri kan sering sakit jantung atau sakit diabetes. Dari situ yang membuat motivasi saya untuk mengobati orang. Kemudian dulu saya tinggal di daerah ya, bukan di Jakarta, tinggal di Palembang. Kalau saya lihat kok susah benar kalau berobat begini. Dan di situ ketertarikan saya untuk memilih profesi ini, karena kalau kita menjadi seorang dokter dengan mengabdi kepada masyarakat, mungkin itu adalah suatu perbuatan yang luhur ya. Jadi memang setiap dokter tuh memang harus punya ilmu yang cukup, yang bagus. Kemudian tapi beliau juga harus mempunyai rasa empati ke pasien. Jadi tidak istilahnya mengobati dapat biaya pengobatan enggak, tapi tetap harus konsen ya. Jadi cita-cita itu sebenarnya masing-masing orang. Jadi kalau memang sudah ada niat menjadi dokter ya lebih baik sebenarnya. Dari semua profesi yang saat ini memang dokter masih termasuk yang cukup cukup bisa mengabdi kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Kalau dari pengalaman dokter, kan dokter udah praktik di mana-mana nih yang saya tahu. Ada nggak dokter yang kayak nanganin pasien itu kayak cuma setengah hati, kayak iba yang tadi dokter bilang gitu? Ya jadi kalau kita lihat kan itu, kalau dokter itu konsepnya memang full untuk mengobati pasien. Beda kalau money oriented. Iya. Nah, kalau money oriented ya beda.
Cuma ada, cuma nggak banyak di Indonesia ini. Kita lihat, oh si ini kalau mau mengobati orang, ya kalau melihat dari uang, ya ada, tapi nggak sepenuh, nggak banyak kejadiannya. Tapi kita harus memang sepenuh hati untuk melayani pasien sebenarnya. Dan tadi dokter bilang kalau ada beberapa dokter yang tentang uang. Ya itu apakah menjadi seorang profesi dokter itu sangat menjanjikan untuk ke depannya atau bagaimana? Ya, jadi gini, semua dokter, tidak semua dokter akan kaya, belum tentu. Oh iya. Ya. Iya. Jadi profesi itu jangan menganggap kalau jadi dokter pasti kaya, belum tentu. Ya. Jadi tergantung kalau misalnya dokter sebagai pegawai biasa, pegawai negeri atau dia buka usaha sendiri, belum tentu. Tidak semuanya dokter kaya. Nanti kalau jadi pilot kaya belum tentu. Kalau jadi insinyur belum tentu. Kembali ke yang di atas ya. Jadi kita jangan memikirkan semuanya akan menjadi kaya, enggak. Tapi profesi yang paling luhur ya adalah ngobatin pasien sebenarnya. Dan tak uang, tapi kita sudah ada sesuatu yang kita berikan kepada pasien. Ya. Jadi kayak ada kesenangan hati sendiri. Iya, kelebihannya di situ. Jadi kalau saya kayak sekarang ini kan hari Sabtu ini sebenarnya kalau saya mau senang-senang ya nggak usah praktek, cuma apa ya, dari pagi dia telepon, bisa nggak saya berobat, kan saya harus layani pasien. Oh iya benar kan? Jadi tipe-tipe dokter tuh banyak. Kalau saya sih mungkin prinsipnya yang penting kalau orang itu sembuh kan bahagia. Saya senang. Tapi kalau kita mikir dari awal, wah ini ada pasien 10 kali, jangan mikir ke situ. Ya. Berarti kayak ada bukan rasa kasihan gitu ya, tapi kalau nggak ditolong takut kenapa-napa gitu ya. Hal yang menarik dok dari menjadi seorang dokter. Saya sudah jadi dokter sejak tahun 93 ya. 93. Jadi berapa tahun itu? 30 ya, kurang lebih 30 ya. Sudah di daerah terpencil yang tidak ada lampu, di tengah hutan. Itu sudah saya 3 tahun di situ mengabdi. Setelah itu pindah ke Jakarta, ya memang sekarang ini ya profesi tetap seperti ini aja. Kita nikmatin sebenarnya. Kalau kita tidak nikmati, stres sendiri. Jadi dokter harus menikmati profesi. Jadi insinyur harus menikmati. Jadi kalau sudah jadi seseorang, sudah jadi satu profesi, itu kamu harus nikmatin. Apapun yang terjadi harus kamu rasakan. Jadi kalau kamu misalnya milih menjadi seorang arsitek, tapi tidak susah untuk mencari pekerjaan, itu resiko. Tapi Allah itu adil kan, semuanya kan di tangan Allah. Kapanpun kamu bekerja dimanapun, profesi apapun, selama kita niatnya baik, insya Allah bisa apa yang kita cita-citakan terpenuhi. Dari daerah mana dok? Di pedalaman? Dulu di daerah Sumatera Selatan, cuma susah. Sumatera Selatan. Tahun 92 itu enggak seperti sekarang ada tol. Kalau dulu mana ada tol. Kan kalau sekarang tuh dari yang kedokteran tuh dari univ bagus ya. Nah di pedalaman dokter ngambil dari jalur apa? Kan saya kan dari Universitas Negeri di Palembang. Dari situ kan saya melamar ke Depkes, mendapatkanlah penempatan di daerah tersebut. Pada waktu itu kan putra daerah ke daerah tersebut. Kecuali kalau orang yang dari UI, Tabatan UI, nah ya kalau dia putra daerah Kalimantan, dia Kalimantan. Iya. Jadi seluruh daerah. Tapi sekarang ini kayaknya jarang yang sudah ke daerah. Ya, apa istilah sekarang internship itu mungkin ke rumah sakit, yang penting kita pelayanan sekarang beda dengan dulunya. Mungkin ya mudah-mudahan pemerintah akan berubah lagi. Dokter itu harus sampai ke lini terdepan. Jadi sebelum dia jadi dokter benar-benar bisa praktik mandiri, mungkin dia harus ke daerah dulu mengabdi pada negara supaya dia tahu susahnya melayani orang di daerah. Di situ dia nggak bisa mikir dapat gaji gede, enggak. Dapat makan siang dong ya. Iya. Tapi memang beda ya. Anak-anak sekarang dengan
kita dulu beda, jauh beda. Milenium, Iya. ya milenial ya. Iya. Sekarang kalau anak-anak sekarang pokoknya jadi dokter tuh langsung kayak naik mobil, Oh iya, naik nggak gede, bisa. nggak mau ditaruh di Iya. daerah-daerah. Susah kalau kamu kalau mikir gitu, orang-orang mikir nggak susah. Ya, Oke. mungkin itu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sukses kamu nak. Siapa nama ya namamu? Bener dong. Ini pasien saya sejak umur sejak kecil ya. Iya, 5 benar. tahun kalau nggak salah. Jadi saya dengan keluarga Damai ini memang sudah ya mungkin 10-20 tahun ya Bu ya. Iya, Sudah sejak dia kecil dari sampai dia kecil gede. ya. Langganan semua. Jadi pasien-pasien saya itu yang sudah banyak yang saya arahkan jadi dokter, alhamdulillah. Ya, cuma mereka setelah tamat ya ke mengabdi dulu. Ada yang ke Jogja kemarin. Ada yang sekarang sedang ngambil spesialis. Jadi sudah ya mudah-mudahan sukses. Tapi profesi apapun kamu jalani lah. Jangan terpaku pada jadi seorang dokter. Jadi kalau misalnya dokter yang bukan dokter, yang penting bisa mengamalkan apa yang dia dapatkan. Ya, siap dok. Oke, sukses ya nak ya. Ya. Nah, assalamualaikum. Terima kasih. 中午 you listen to 访谈中，我了解到，如果我们想成为一名医生，进入必须成为一名负责任、坚持对待病人的医生。我们不要成为是以高收入为目标医生，医生的只是方式，要健康、稳定、相关科学的叠加发达，但我们可是能够无负好病人。因为如果我们想成为一线帮可是以靠收入为目标，那我们就用苦的是就会被浪费。谢谢。